Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mandragon TV ya, channelnya para penghobi motor klasik dan motor yang lain juga. Pokoknya segala hobi kita akan bahas di Mandragon TV ya. Ya betul Bang Arif? Betul sekali. Hari ini kita berada di program Ngabako ya, atau Ngawangkong Ngabako ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu bos ya. Nah pada video kali ini kita berada atau kita mendatangi rumah atau workshop salah satu penghobi motor klasik otomotif ya, yang namanya sudah terkenal di mana-mana, mau dunia ataupun akhirat sudah terkenal pokoknya. Tahu dengan yang punya workshop ini. Siapa? Mari perkenalan saja langsung mari. Tapi sebelum kita perkenalan dulu, iya. Gitu kan, beliau ini adalah salah satu tokoh yang menjadi panutan buat saya pribadi gitu. Panutanku, panutan kue. Karena beliau sudah main motor klasik ini sudah lama, bisa hampir 250 tahun. Ya, kita langsung saja perkenalkan dia enggak kan diperkenalkan. Nama saya Dani Lawas, yang biasa di dunia maya kalau nama asli Dani Ramadan. Ya gitulah. Dari Ramadan sebenarnya Sawal gitu. bulan Ramadan. Berarti lahirnya bulan Raja. Baik, Ramadan. Ya, jadi kita berada di workshopnya dari Kang Dani Lawas. Ya, sekarang kita lihat nih motor-motornya ini. Wih, sebenarnya di luar masih ada, tapi karena memang ya gitulah, jadi kita segini saja di Secukupnya saja. Jangan berlebihan. Beliau ini sebagai buildernya. Bisa. Jadi tukang ngebener tukang ngoprek, tukang bongkaran. Akhirnya mau dioprek jadi bongkar kan? Iya. Terus dibongkar. Benar. Kang Dani ini kan sebagai penghobinya, tapi kan kita tidak tahu kesehariannya itu seperti apa. Betul, karena yang kita tahu dilihat di media sosial, Kang Dani ini kan di otomotif ya. Nah, tapi sebetulnya keseharian itu seperti apa? Seharian itu biasanya mah ngoprek motor ya, ngoprek motor, ngecat motor, dagang motor, pokok nama serba motor, pokoknya mah kegiatan sehari-hari, nah gitulah rutinitas. Bangun tidur, ngoprek motor, mau tidur ngoprek gelang, terus tidur, pokoknya serba motor kan. Tapi istri juga jangan lupa Jamprek lain, dikasih makan, maksudnya dikasih nafkah deh. Ya jadinya masuk dikasih, ya itu mah jangan lupa merenya. Ibadah. Tapi lucu sekali kan, karena setiap harinya itu bergelut di dunia otomotifnya, makanya pengalamannya dalam sekali. Oh iya, pasti jelas. Pokoknya tidak ada. Pokoknya yang diundang ke sini itu orang-orang yang hebat. Betul. Otomotif. Pokoknya yang di narasumber Mandragon TV ini bukan narasumber yang apa? Pokoknya orang-orang yang iya, bukan kalengan gitu ya. bukan kaleng-kaleng. Betul. Iwat Arigo. Tapi kan gini. Sebelum Akang ini terjun di dunia klasik gitu kan ya, atau dalam tanda kutip hobi dunia motor klasik gitu kan. Sebelumnya itu Akang kayak gimana sih kehidupannya gitu kan? Kalau dulu mah ngajar ya kan, ngajar sempat di sekolahan SD dari 2004 lah. 2004. Keluar 2018. Karena baru kepikiran, oh ini mana dunia api otomotif gitu. Dunia saya otomotif aja lah. PNS mah udahlah. Tidak menjanjikan buat kehidupan tadi gitu. Jadi fokus aja ke otomotif. Berarti dari dulu juga aing ngoprek motor mah tetep. Dari dulu. Ketika ngajar juga memang sudah hobi motor ya. Iya. Gitu. Di tahun berapa itu? Tahun 97 awalnya. Berarti kenal sama Umar Bakri. Umar Bakri siapa? Ya benar. Umar Fals kan Umar Bakri pegawai negeri. Nah, iya berangkat-angkat. Emang jadi guru motor lah.
berarti dari tahun 94 ya? 97 2000 ya dari ini mah ngajar mah udah lama dari 2004. Oh, dari 2004 ngajar. Nah kan dari 97 kan udah mengenal ya, udah mengenal motor klasik. Motor yang pertama Amang bangun lah atau Amang punya itu motor kayak gimana sih? Motor yang pertama ya, kenangan waktu pacaran kan itu si Honda 90 tahun 69 tahun 69 Sinangka ya terkenal si Kinangka yang terkenal di Bandung mah gitu. Nah 90 pertama ya dari situlah belajar karena mesin sendiri, oprek ngecat sendiri gitu. Ikut komunitas Honda 90 juga dulu gitu. Ambil yang diriin bareng lah sama teman-teman. 97 berjalannya waktu ya banyak tuh masukan cika bangun itu. Nah dari situlah berkembang untuk menggali terus ngamodi kah atau ngecat kah gitu kayak gitu sih kan. 87 lumayan lah. 87 sampai berarti sekitar 20 tahun. 25 tahun 20 ya sekitar 28 tahunan lah. Itu 25 salah wae gitu 28 8 juga. Berarti lebih itu 25 fix 25 berarti di Honda 90 nya Honda 90. Nah itu tuh beli atau yang orang tua atau yang gimana? Beli kan. Beres skripsi beli motor, si komputer dijual. Nah dari situ awalnya mah dari komputer jadi motor, ya terus lah ngembang ngediriin komunitas klub gitu terus ya umumnya jalan lah gitu karena motor gitu. Jadi memilih untuk jadi penghobi motor tua karena setahu saya penghobi motor tua itu jadi investasi juga punya ya alhamdulillah gitu sampai sekarang pun punya anak 2 nya dari ini gitu. Berarti tidak salah ketika setelah lulus kuliah menjual komputer, membelikan motor, dan ternyata itu adalah investasi ya. Jadi ulah mikir maksudnya naon sih ngejual komputernya jangan motor naon tak. Tapi di balik itu ada ceritanya, ada hikmah gitu, ada bisa diambil. Bukan retno. Misalnya Indomidinya retno. Lucu. Nah, Kang, awal kan punya Honda 90 ya. Terus sampai sekarang ini punya berapa unit sih Kang sebenarnya? Dari sekian banyak yang ada ini. Alhamdulillah lah ada titipan ada 11 lah. Ada 11 motor. Stiker showroomnya? Ngeri kan? Itu motor sejenis semuanya atau? Enggak, macam-macam. Intinya masih jual beli kan. Beli motor butut gitunya direstorasi, dibagusin, minat ya. Jual lah gitu. Yang penting mah ada lebih nanti ya. Iya. Jadi beli motor yang tadinya kondisinya tidak layak pakai gitu kan direstorasi terus dijual beli ya. Tapi kalau misalkan ada yang menarik kan simpennya karena hobi gitu kan. Karena hobi teh keluar lah satu payoge mungkin kayak 2 tahun 3 tahun dah. Hari harga mah pastilah motor antik mau turun itulah. Betul. Ari jelema antik tuh juga pakai apa itu? Antik oke.
antik oke itu sebenarnya. Segala kita sambarangan ge lumayan tuh dijual. Antik soal kita multi talent bisa nyepongan kamera, nyepongan audio kan. Salut kalau untuk penyepongan pemajikan ini. anjir kemarin tadi macam lah anjir. Iya kan? Kan sudah lama ya akan bergelut di dunia motor klasiknya, baik itu restorasi ataupun jual beli juga gitu kan. Pernah nggak kan ada keluhan dari keluarga nih, keluarga penyari kayak gini nih? Biasanya gitu kan, buat para penghobi motor klasik, kalau misalkan kita beli motor banyak, nah biasanya kita tuh sekarang udah gitu. Mulia motor cina, iya biasa beli. Nah, pernah nggak ada? Emang gitu ya, dari awal mah pas pertama nikah mungkin kalau memperbanyak motor tuh jadi 2 motor utamakan atau iya gitu kan. Tapi lama kelamaan ya alhamdulillah ngedukung Karena memang ada pemasukan dan nya dulu ke pacaran pakai motor antik gitu kan. Di tesna mogokna habis bensinna Padahal manis pahitna eta waduh terus asli motor antik we pokokna mah. Jadi keluarga mah yang mendukung lah, alhamdulillah mendukung sampai sekarang pun mendukung, dan penerus pun anak sekarang SMA kelas 3 udah suka motor antik gitu. Untung tuh hoyong motor weteh tuh dah tegaduh penghasilan tepat gitu. Jadi motor anu ngorama sabulan teh. Nah, ayo motor klasik kan sejuta awal. Anu motor modern sejuta sebulan. kadang 2 juta sebulan. Beda. Iya deh. Biasa bobo kan ada antik mah terus setik gitu kan. Nah kalau iya gitu kan. Terus saya asipen gitu. Motor yang mah repot kan. Tapi dalam segi ketahanan motor gue terujinya motor klasik mah daripada motor modern gitu ya. Iya. Dari segi body oil kan bedanya dari nonton dulu mah motor klasik mah kan kebanyakan dari besi gitu kan, dari logam lah gitu, nah dari mah plastik kumpul gitu. Cat seletik, saya ngelas nanya. Plastik dilas kumaha coba. Ayah, iya super glue. Solder. Plastik. Plastik. Oh, benar tadi kan. Udah. Jam plastik begitu. Kameramen bener baik. Berarti memang pernah ada juga punya cerita keluhan dari keluarga. Ada. Karena sebelumnya juga gitu kan, dari setiap narasumber yang kita bahas gitu diwawancarai, rata-rata pasti ada cerita gitu kan, ayah istri nanti ramai gini sampai ke mana motor klasik, kawin tah di motor klasik. Banyak yang kayak gitu. Dia kemarin Mang Erik oke kan mulian motor lemari itu kabuli. Ya, Kan ada orang malah hobi lemari, jadi kolektor lemari jadi. Sekali nih, Mang, kan sekian banyak motor gitu, sampai ratusan motor yang ada di sini gitu. Banyak sekali motor yang ada di sini gitu kan. Terus macam-macam jenisnya gitu kan. Yang menurut Amang yang paling bisa kan motor ini gitu. Motor mana sih? Sebenarnya Honda S70 dari awal mulai rangka, dapat rangka, terus dapat pernak-perniknya. Hampir 4 tahun lah, 4 tahun dah. Karena spare partnya kalau dulu ya mungkin susah. Mungkin kalau sekarang mah kayak sosial media Ya. wah iya tinggal ke dia share ke dia gitu. Corean. Belum mah kurilingan sampai save sendal 2 gitu kan. Kayak gitu kurilingan nyari spare partnya kan, karena ingin persis kayak yang original kayak gitu. Jadi ingin menampilkan seperti aslinya. Nah itu Dan itu perlu waktu ya. perlu waktu 4 tahun lumayan. 4 tahun.
untung terbulukan. Ini teh apa teh? ST70. Honda Dax teh. Honda Dax. Dax-nya. ST70. Honda Maki lah terkenal namanya. ST70. ST70. Anak ST12. Satu gitu aja. Mang selama membangun bisnis bisa dibilang bisnis ya? Bisnis benar bisnis. Nah, bisa dibilang bisnis juga ya kan dalam dunia plastik gitu kan. Selama kurang lebih 20 tahunan mungkin ya, membuka relasi gitu kan. Ada nggak Mang cerita suka dan dukanya gitu selama membangun itu workshop kan dan di Terawas tuh gimana? Suka duka alhamdulillah banyak sih, tapi banyak sukanya. Banyak sukanya karena setelah kita awal berduka gitunya ngoprek pas ini Pak billing Pak suka cuan langsung cair kayak gitu sih. Banyak lah dukanya mah gitu, ngoprek aduh leles panas ngechat naon gitu, tapi ini sukana baik, sukana sih sebenarnya karena ngerjainna resep teh hobi teh gitu kan. Beda misalkan anu kapatok ku nilai ini, kapatok ku nilai mah kadang-kadang terus pikiran nilai. Tapi kalau ada seninya, ada hobinya, hilang lah itu teh kecapek teh gitu. Iya. Banyaknya sukanya sih. Tapi untuk si kan workshop ini kebanyakan klasik ya. Nah di workshop itu maksudnya saya kan nggak tahu nih ya. Mungkin dulu Mang Dragon TV juga ingin tahu nih apakah workshop ini menerima kayak misalnya servis kecil, servis ringan, seperti itu turun mesin. Kalau kayak servis ringan kayak gitu masih suka ada ya. Suka ada. Cuman fokusnya restorasi dari awal. Paling intinya mah pengecetan sih. Pengecetan kan kebanyakannya mah dari bengkel-bengkel yang istilahnya mah udah ternama pun kadang-kadang suka diri Ngamaklun di sini. Teter aduh Mang tolong Mang gitu kan. Deadline ya mau acara ini gitu kan. Mau kontes mau apa gitu kan. Ngecek ke dipantau gitu. Nah terus untuk tipenya sendiri maksudnya bebas kan yang mau datang sendiri mau motor apapun gitu atau khusus yang Honda atau klasik tahun segini? Enggak juga. Yang custom sampai original pun di sini terima. Jadi bebas gitu ya? Bebas. Jenis yang penting mah motor tua gitu. Oh motor klasik. Klasik. Tapi kalau motor enggal, aduh betul apa? Oh motor injection lah. Abi mah perkarbuan lah. Gitu kan. Namun nanti becak mah Mang. Tapi klasik kan. Becak biasa. Kantos kan, becak asli. Rerencangan gak ada motor. Eta teh motorna V75 V75 anjeunna gadu putra hoyong amang putrana 2 mah kumaha bikin sespan tapi dengan budget minim bingung kan wah mang bikin sespan mah nanti awal rangka naon mah mun beca sih wah tuh mah gede teuing bisa nu leutik meser di ujung barungnya ditempelkeun aku abdi dicet. Alhamdulillah pas acara apa ya lautan biker anu ku Polda bikin yang ditawar lah ku Wakapolda teh Mang mau dijual itu nu gaduna rencana Pak mau diical da ieu mah cenah anu ngaboceng putrana ngasuh gitu. Ya alhamdulillah tinu beca ge teh saya nempel sama motor. Berarti bisa saya. Bisa alit ya, bisa mini gitu. Cator. Camotor. Pakai kapasan anak saya cator wah. Seueur lah itu karya mah dari dulunya. Aya lah gitu teu seueur sih. Ngeureuyeuh kan, ngeureuyeuh lah. Nah, Mang untuk merestorasi gitu kan, merestorasi motor tua gitu, baik jenis yang langka sama jenis yang ya biasa ada gitu kan, butuh berapa lama dan berapa biayanya sih Kang? Kalau biaya untuk restorasi di workshop ini?
Kalau biaya mah relatif sih kan ya, gimana permintaan. Kalau misalkan custom kan ya estimasi budget dulu, tadi estimasi budget sekian Pak, beres sampai ke beres gitu kan. Misalkan 20 juta atau 15 juta gitu kan. Dia asis itu gitu kan penuh gaduna. Wah, mang mau bisa 10 juta kadang-kadang kan gitu kan harus custom ke. Tapi jadi kirangan ya gitu kan. Ya iyalah sih ngobrol kieu lah, jika ngobrol kieu gitu. Kumaha tuh? Nya tuh kumaha gitu. Kadang-kadang nya saling bantu lah kan, kadang rerencangan. Nah, jalanan ya nilai mah relatif sih. Nilai mah relatif kumaha permintaan. Berarti tidak ada standar. Nggak ada patokan. Matok bahwa harus 20 juta, 30 juta gitu misalnya, tergantung dari pihak konsumen itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan pengen yang original ya disesuaikan dengan budget yang dikeluarkan. Kalau misalkan budget minim-minim ya Lokalan kalau lah pilihannya. Jadi sebagai builder tuh banyak kan cuma konsumen ya. Iya. Jadi Soalnya kan jasa. Iya. Jasa. Karena setahu saya gitu Kang Rian ya, hasil dari restorasi beliau ini sudah dipajang di mana-mana gitu. Dari event, terus dari pihak produksi juga sampai gitu kan. Kemarin saya lihat di produksi obat. Nah, hasil restorasi beliau itu dipajang sebagai display. Ngeri tuh. Tapi saya juga tadi sempat ngobrol juga katanya sampai ke produksi film layar lebar pun ada yang dipakai. Tadi itu apa aja kan di layar lebar teh? Layar lebar iklan banyak. Iklan mah awal sih dari iklan sih. Iklan 2004 lah. 2004 teh iklan jarum coklat. Jarum coklat. Ah, iya. Jarum coklat teh mau Jarum coklat. Asep ya, Bung. Jarum coklat Asep. Jarum coklat yang di sutradara itu ku iya, sana mah sutradara teh. Karena sabi. Ada film Jackie Chan kan? Oh. Dulu di Braga teh dulu. Waktu rame-rame modifikasi. Tapi dulu mah dah tuh hese mau booming teh. Karena media promosi ini seukur TV. koran. Koran ya. Koran otomotif lah gitu ya. Koran A, koran B gitu kan, terus otomotif gitu kan. Kalau ya nama wah nikmat pisan anak-anak sekarang mah gitu. Iya. Gitu. Jadi itu sebagai sebagai display atau dipakai itu? Dipakai. Di Ya. Braga itu. Di Braga. Saya di dinya teh mah. Kendaraan Di Braga, kafe trotoar Kandoni banyak sih tempat syutingnya mah. Itu banyak kan. Dan di layar lebar juga di acara ini film Obama Anak Menteng kan. Nah, itu mah yang Honda 90 punya teman ada satu, dua motor lah. Gitu. itu teh hasil restorasi dari Ya pengecetan kayak gitulah. misalnya. Berarti kan kualitasnya tidak bisa diragukan lagi gitu kan. Alhamdulillah. Dari sisi hasil gitu kan, sampai pihak produksi bekerja sama dengan beliau gitu. Iya. Sebagai display. Kang, selama beberapa tahun menekuni bidang klasik gitu kan, kamu belajar atau enggak sih sebetulnya, atau otodidak atau gimana? Otodidak sih sebenarnya, punya pengalaman kehidupan. Satu pergaulan juga, banyak gaul dengan orang-orang produksi sih kan, gitulah. Ya otodidak sih sebenarnya mah dasar bukan dari STM gitu kan, dari SMA ngoprek motor satu nyambung gitu kan. Kuliah akuntansi ya tapi manajemen kan. Iya, manajemen kan. Iya. Manajemen ya nah gitu. Jangan yang saya heran itu beliau itu dari basic ngajar gitu kan, seorang guru, gitu kan, sampai terjun di bidang builder gitu kan. Itu diajar di mana? Wangsitnya wangsit apa? Gaul sih kan. Iya. Gaul main sama teman-teman, ada
masukan dulu nama coba-coba sihnya jika iklan jalan coba oke ya kan sebenarnya awal dari ban 3 Honda 90 dimodif ban 3 kontes ban 6 kontes menang wae alhamdulillah sampai ke ban 11 nah si pihak jalan teh datang lah kan karena bikin motor ban hiji se-ASEAN teh ban hiji monoil se-ASEAN pertama 2004 gitu. Dari situ ada tawaran iklan cuman ya jalannya waktu mah susah sih nya promosinya dulu mah ke booming di kainan set gitu naik dulu mah nya koran gitu anu maca koran apa gitu. Berarti ban monoil jadi bannya satu gitu. Ban satu, si motor di tengah. Mesinnya di tengah. Motornya di tengah terus di monowheel. Berarti salah satu ininya inspirator ban satu di tahun itu gitu kan. 2004 waktu rame-ramenya orbital kan. Orbital ban tanpa jari-jari. Oh iya. 2004 ya rame. Saya bikin yang monowheel. Ya barang gitu ya bingung banget naon ngerol kumaha gitu wah iyalah pokoknya cuman ya masukan anak-anak ya alhamdulillah terjadi gitu. Jadi hebat sekali ya sampai bisa mengharumkan nama Indonesia juga sampai se-ASEAN se-ASEAN mengenal beliau berarti. ASEAN mah mengharedang di ASEAN. Sama. ASEAN sama hiji di Giberta undang eta mah ASEAN. Tapi kan berbicara mengenai soal gaul ya kan. Gaul di dunia motor klasik kan dan ini tergabung dalam suatu komunitas kalau tidak salah ya. Nah, tergabung dalam satu komunitas. Kalau tidak salah Delawas. Nah ini kan menarik. Delawas itu seperti apa sih kan? Kalau boleh tahu gitu kan? Delawas itu apa ya? Komunitas, tempat nongkrong sih, ngumpul. Jadi umumnya komunitas di dalam komunitas umumnya banyak komunitas kan masuk ke komunitas kayak gitu. Oh paguyuban gitu kan? Paguyuban lah, tempat nongkrong sih sebenarnya mah. Ngumpul. Ada inspirasi apa ya bari dagang oge nah segala rupa kan di komunitas kita yang penting anak-anaknya produktif lah gitu di situ di Delawas produktif yang pentingnya motornya nu hashtag nafkah kultur nyari duit terus gitu kan yang biar semangat juga ke anak-anak yang istilahnya apa penerus-peneruskan gitu. Dari tahun berapa sih kan? Kalau Delawas berdiri mah 2010-an kan. 2010-an cuman ya karena komunitas teh nggak ada RT nggak ada apa yang penting mah jalan gitu. Penting ngariung gitu lah. Delawas menarik nih kan Delawas gitu kan. Nah aku naon sih kude gitu untuk kube kuce kuka Delawas ya. Jadi kawan kawas. EDT kan sama sesuai iya plat nomor di Bandung Parahyangan deh kan. Itu makanya nekenin Delawas gitu. Gitu. Betul. Kalau mungkin kalau dari Jakarta mah bener B gitu. Belawas. Karena di Bandung ya D gitu. Gitu kan. Jadi Delawas ini komunitas yang bergerak di bidang apapun kan selama produktif anak-anak gitu. Yang penting mah ada acara jadi kayak apa ya, kayak event organizer sih kan. Properti lah, butuh properti buat nikahan, buat apa gitu kan, nyesok lah merapat gitu ke Delawas. Kebanyakan anak-anakannya juga ya anak-anak Delawas oke ya karena entertain ayah gitu kan, juga anu bikin film gitu banyak sih, banyak kan. Oh jadi ada film juga ada yang diproduksi sama Delawas. Kalau film enggak, belum ke situ, cuman ada orang-orangnya. Maksudnya ada orang-orang dari film yang masuk ke Delawas gitu.
Ya kan kalau misalkan banyaknya apa sih SDM na anu sosialnya banyak mah ya resep sih kan. Iya betul. Di dia aya di itu aya jadinya relasi nambahan gitu. Gitu sih. Berarti kalau misalkan orang yang kurang produktif kayak Kang Rian. Produktif. Oh, produktif. Dia Mang Dragon kan dia produktif. Jadi semua orang bisa. Dari nggak produktif juga jadi kabawakeun kan. Atau Kabawakeun aduh semangat euy cenah barudak era atuh euy urang lesuk gitu kan. berarti saya juga bisa ya? Bisa masuk dalam. Ya, ngumpulin Karena saya produktif. produktif Mang Dragon ya. Dengan sama goreng, Karena udah nafkah kultur. Hashtag nafkah kultur. betul. Apapun digarap untuk nafkah kultur. Penting mahala. Terus. Tapi itu menarik ya, Kang Rian ngambil slogan berarti ya, slogan nafkah kultur gitu. Ada arti nggak Kang dari slogan tersebut gitu kan? Kenapa ngambil nafkah kultur gitu? Karena basicnya banyaknya anak-anak nanya, anu dagang teh, dagang kopi, dagang naon. Saya mah hanya dagang motor gitu kan, dagang spare part gitu kan. Mulainya dagang kopi sih. Jadi nafkah kultur teh yoga awalnya mah nafkah kultur. Kan dulu mah aya work and ride gitunya, bekerja dan ulin gitu. Tapi asal tuh ya, tambahan ya nafkah kultur gitu. Gitu sih. Jadi ngariung kalian sampur ngariung. Ya seperti itu. Harus ada bermanfaat ngariung. Gitu. Wayu nama komonya. Kamu aja wah paling mikir. Liar, Rumus. Ulah rumus. Lamun tongkel aya rumusna pandar bangkar kabeh. Nah, tapi dagangnya produktif. Gitu ngarumus. ayo budak ke budak sekolah. Pak, ieu matematika pangajarkeun teu bisa Bapak Mas. Ayo ngarumus tongkel jauh. Enggak. Produktif itu TKT itu sabar. Tapi Kang selama berdirinya 2010 ya, Delawas akan masuk tahun berapa nih? Yang 97 mendirikannya enggak. Selama 7 mah karena iya masa 80 kan. Masa 80 Bandung gitu kan. Berarti 2010 lah. 2010 Nah, dirikan lah si komunitas eta. Oh, berarti Founding father. Founding father Delawas. Tapi suatu saat kita harus berbincang-bincang dengan Delawas. Delawas. Karena menurut saya Delawas ini komunitas yang sangat hebat sekali. Memacu anggotanya untuk Produktif. Gitu kan. Betul. Kapan-kapan ya? Siap kita. Ada sekrenya Delawas nggak? Sekre belum ada Tempat ngumpul paling paling di Dago kan. Di depan 4 aja. Nanti kita harus ke sana Mang Arif. Dari Sula kan. Nih Kang, karena kan ini berbicara mengenai komunitas kan? Iya. Komunitas. Pernah nggak Kang ada kegiatan-kegiatan yang arahnya sosial gitu kan? Ada. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan kayak acara ini Dago Night Ride Gabungkeun komunitas anu aya di Dago yang kopdar ya. Kopdar ngumpul lah itu teh saukur nyumbang cancel kan cancel kayak 5.000 10.000 cuman mendapatkan 1 stiker eta teh Dago Night Ride udah berjalan sekitar 3 kali sebelum pandemi. Alhamdulillah ada bisa nyumbang Quran. Alhamdulillah nyumbang. Terus ada yang pas udah kejadian acara Dago Night Ride kejadian aya Kang nu bola pengamen di Wastu Kencana Kang. Eta di tenggelan ya otomatis si uang itu korbannya gitu dan pas udah pulang dari acara Dago Night Ride. Alhamdulillah banyak antusias anak-anak muda sekarang jika di Dago nararangking daripada nangking banyak komunitas gitu kan orang gabungkan ya trading bareng gitu kan finish di Lembang tapi aya sosial oge gitu kan aya sosial oge gitu kan. Jadi sekarang masih berjalan itu. Kalau berjalan mah pengen sih kan karena berjalan lagi cuman ya karena pandemi teh kan mereka semua acara gitu. Emang aku masing-masing lah di rumah gitu dulu kemarin.
Jadi menarik. Jadi tidak semata-mata apa komunitas ini hobi saja gitu kan. Iya. Jadi nggak semata-mata motor tua atau ibaratkan kalau misalkan berbicara mengenai nafkah bahkan untuk pribadi dulu. Iya, betul. Keuntungan pribadi, tapi ada di sisi lainnya juga bergerak di bidang sosial gitu kalau kita Iya sih. Kayak gitu lah. Nah, Kang tadi mengutip tadi dari Kang Dani, kan anak-anak Delawas ini pernah terjun di bidang anak-anak itu ada orang-orang produksi. Iya. Pernah nggak kerja sama nih Kang, ada event yang besar gitu sama produksi-produksi yang itu? Paling yang apa ya, mungkin sih kalau udah lawas mah libur ride kan. Libur ride. Jadi biasanya kalau anak-anak udah libur sekolah, tadi dia acaranya bikin gitu kan, bikin acara libur ride gitu kan, kemana ngumpul, ada musik, ada naon gitu kan. Itu yang rutin sih, cuman ya kenalan lah. Kemarin mah 2 tahun kebelakang mah udah lah, tutup ya acara mah gitu, orang masing-masing. Tapi komunikasi masih tetap Masih, jalan, alhamdulillah. Betul. Iya. Betul. Nih, Kang Rian ya, karena dari tahun 2010 sampai sekarang itu seberapa? Berarti 20 11 tahun. 20 ini 11 tahun. 11 tahun. Lu udah 11 tahun. 11 tahun. Saya udah 11 tahun. Nih, dari komunitas ini kan karena banyak sekali apa ya ibaratnya kegiatan-kegiatannya, terus orang-orangnya pernah nggak kan apa ya komunitas ini sampai di titik sukses bisa mengadakan satu acara yang besar. Ya itu liburan yang kemarin terakhir kan Itu di liburan. Angor tanpa modal kan. Alhamdulillah modal. tanpa modal, cuma dagang baju kan. Dagang baju, terselenggara acara, ayah sound systemnya PW sih sebenarnya, PW kebetulan PW Icalan dulunya dari sound system air rencana kan dia hadiah muriling kabar gitu kan, hadiah karena mah beli baju bisa dapat motor kan. Liburan aja gitu. Beli baju bisa dapat Ya itu motor. dari sumbangan dari Dapiret gitu, dari adik gitu kan, ya lumayan lah. Jadi memeriahkan kan. Seueur hadiah mah biasa nama bonak motor pasti seueur datang gitu. Seueur datang. Banyak lah. Yang direncanain 300 motoran ngumpul di balai kota. Apeknya banyak kan, 600 kan. Alhamdulillah. Terus motor? Sampai kalian. Sampai kalian kan. Utang kan? Alhamdulillah. Dari situ ya adalah sponsor yang mau buat tahun depan, cuman kabur pada militer kan, jadi ready gitu. Kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Amin, Ya, amin, karena amin. semua apapun yang telah kita rencanakan itu gagal ya. Masih terlaksana, mudah-mudahan segera ini siang covid interior mudah-mudahan sarang bola. Nah, mau nama liur mana liur kasih liur gitu Mari. Ya, jadi Delawas ini memang menarik ya untuk digali. Iya. Semoga aja kita kedepannya bisa menggali Delawas ini lebih dalam lagi gitu beserta para founder yang lain, founder yang lain gitu kan, karena nggak akan enak ketika misalkan kita ngebahas Delawas jauh lebih dalam gitu kan bersama beliau sendiri. Iya. Kita akan undang ya Delawas. Makanya jangan lupa subscribe dulu. Iya, betul. Dari channel ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi bisa kesana kemari itu jadi lebih enak. Tawarkan itu kan. Ya untuk mendatangi Delawas. Betul. Jadi ada akomodasi. Betul. Jangan lupa subscribe dulu. Itu lu bos tahu. Bos tahu nih. Tahu ya. Nih Kang, kembali lagi ke dunia motor klasik lagi gitu kan. Nah, dalam Kopilah. biasa ini juga bilang gitu. Kade.
Kang, dalam eksistensinya dunia motor klasik gitu kan ya Kang. Nih, bagi Akang sebagai builder gitu kan, menurut Amang dan ini gitu kan, untuk saat ini di kalangan anak muda khususnya bocil-bocil, Umuran saya lah ya. ya lah. Ayangnya disebut malah yang ada. Nah kan gitu kan, dalam eksistensinya di dunia motor klasik untuk kalangan anak muda gitu kan, motor apa aja sih yang banyak dicari nih Kang buat anak muda? Karena apa ya, paling si series kan, Series. banyak, terus custom juga banyak sih, custom banyak, custom banyaknya sekarang lagi tonton sekarang musim flat track ya kan, flat tracker nih, Flat tracker. nah lebih booming deh lah kayaknya. Jika kemana tuh flat tracker? Nah kumanya, ya flat tracker well kan, Flat tracker. kayak YouTube kan, Cari. saya dijelaskan dengan kata-kata motor, gitu kan. Oh, jadi rata-rata sekarang banyak condongnya ke C-series gitu. Iya, C-series. Kayak C70. C70. Kalau itu Grand kayak gitu. Maksudnya C-series, Maksudnya C100 C100 juga. Nah, Mang, biasanya nih anak-anak muda lah atau awal-awal anak muda yang mulai terjun gitu kan, rewel tuh sih ngebangun motor. Rewel, soalnya bidangnya jasa sih kan ya, jasa banyak kedan ampi sih kan. Misalkan kia ya berarti mesti kia gitu. Betul. Misalkan Kang nah kirang motor kirang ya ditampi we jasa mah gitu. Yang penting mah intinya mah komitmen buat Dani aja sih ya, buat Dani mah yang penting komitmen waktu. Betul. Sasasi beres kan kebanyakan mah yang mengemar di gitu teh sok di waktu sih kebanyakan yang keteter kan. Jadi biasanya kendala kalau misalkan ada customer tuh kebanyakan dari apa tadi teh? Waktu. Kebanyakan. Nah untuk spare part gimana tuh? Dapat dikondisikan ya itu sesuai budget oke sih kan. Kamu apakah termasuk lumayan sulit gitu untuk spare partnya atau memang ada link nih untuk spare part? Sekarang malah gampang. Sekarang gampang ya. Lebih gampang lah dibanding baheula kan. Sampai nyari spare part di Cirebon, Karawang, jalan-jalan ya terusnya saya senal teh kan. Hiji dua mah saya lah senal teh. Hiji motor gitu kan, satu motor buat satu motor. Tapi sekarang mah enak kan tinggal online gitu kan ya. Tapi lah enak dipermudah kan. Lebih cepat sebenarnya mah. Yang penting mah nya jasa mah jujur sih kan. Betul. Gitu. Jadi segala sesuatu ketika kita melandasinya dengan kejujuran, mantap. Nih, Mang kan ini bergerak di bidang jasa kan ya. Jasa merestorasi motor tua. Nah, di Bandung ini kan banyak sekali kan ya. Banyak sekali builder atau garage yang membuka jasa restorasi juga gitu kan. Nah, menurut Amang sendiri sebagai builder juga atau disebutnya mekanik sih Disebutnya Mekatron. Nah, sebagai builder gitu kan, karena persaingannya yang sangat Ketat. dinamis gitu kan, ketat sekali. Menurut Amang sendiri untuk menghadapi persaingan yang seperti itu, ada strategi yang Amang siapkan gitu kan? Ya itu satu mah jujurnya kan. Bukan jadi pesaing sih. Nah, sebenarnya mah kalau banyak builder di Bandung jadi temen kan. Jadi buat referensi juga. Misalkan orang butuh bawa 10 lah yang model kia gitu kan, misalkan ke temen bisa gitu. Saling share sih kan. Ada nggak bantu. Nyari gap-gapan model gitu jarang sih di Bandung mah, alhamdulillah. Sama builder ya. Sama builder mah. Oh enak lah di Bandung asli. Nih Kang, berbicara mengenai builder gitu, ada nggak Kang inspirator Kang sebagai influence akan sendiri untuk orang mah nurutan sendiri, ada nggak Kang sampai akan punya, jadi beliau jadikan
inspirasi saya ada inspirasi mah semua juga inspirasi sih karena builder meskipun yang di bawah umur Dani juga Dani jadikan inspirasi gitu kan. Cuman kalau tiap builder ada ciri khas nah gitu kan, si konsep tampil, si konsepnya gitu kan. Tapi jadi acuan sih kalau buat Dani mah si ngebelakang dia semua juga sama resep gitu. Oh iya nekan kena ka dia ya. Kalau buat motor mah si nekan kena ka dia jadi ikutin lah gitu. Jadi mungkin intinya mah enggak inspirasi Dani mah ke siapa nggak ada ya. Gitu. Jadi diri sendiri gitu lah. Jadi jika seni sebenarnya karena seni mah kan tidak terbatas, ya, tidak ada aturan, bebas seni mah kumaha kurang halus gitu kan. Ya, seni mah tidak itu itu masalah itu bisa gitu nya namanya seni. Mungkin seperti seni. Yang penting mana terima di customer. Customer hayang nya kurang ikutin Nah, gitu. Cuma dikasih bumbu lah si ayam bean setika gitu kan. Improvisasi. Saya gula, ngamis gitu. Yang penting masih customer tenangnya, aduh kan jadi kieu, tong sampai kaki itu. Biasa sih semua sama. Ini kan menurut Akang nih, ketika motor restorasi itu sudah beres gitu kan ya, sudah beres dan sudah layak dipakai gitu kan, ya jalan-jalan, soal jalan-jalan sore gitu dipakai lah, ini sudah layak dipakai. Nah, bagaimana sih kan cara merawat kan, supaya motor ini lancar terus gitu kan, untuk sampai ke rata-rata kan orang-orang berpikirnya gini. Ketika kita membeli motor tua, rewel, rudet gitu kan. Nah ini ada nggak cara yang lebih spesifik gitu Akang? Kalau perawatan mah sama aja sih sama motor sekarang, juga ganti oli, servis rutin gitu kan. Yang penting mah sebulan sekali lah ganti oli gitu motor tua. Berarti sama semua aja. Nggak ada perbedaan lah sama motor sekarang. Cuman bedanya meureun ari anu motor ayeuna mah ka dealer. Itu motor tua mah ngawuh kan. Ngawuh gitu. Bisa gitu kan, kemudian untuk biar motor tua itu lebih awet itu dicuci kunci kembang. Kembang sumurnya, kembang kunci 7 rupa ya gitu kan bisi gitu kan. Tapi ada sih sempurna temannya ayah di Cikadut kan, anusnya stasiun kuburan kan. Gedung motor, kan, kacannya gerak kan, kacan lamun tiap jam itu beri pasien kopi, baru cicing si mama asli kan, abis ngawennya, nah gitu, eta motor Luxor kan, Luxor motor moped ya kan, cuman ya lamun tos di pasien Cikopi, cicing, jam 7 ya teh. Motor ngopi. Kamera kan ngopi. Kamera apa motor Tapi benar ada sih motor tua mah. Kejadian seperti itu juga gitu kan. Saya juga pernah kan dulu kejadian seperti itu. Saya kan punya motor, bukan punya sih, kakek, mbah kan. Mbah kangkung. Nah apa lah mbah kangkung? Mbah kangkung lagi. Pernah punya motor gitu kan, karena mungkin dipakainya udah lama gitu, can pernah diganti ya teman, sampai 20 tahunan lebih gitu kan ada motor. Kalau misalkan keayaan hujan, parem aja. Misalkan sekarang mau hujan, mati ya. Jadi kan ya lagi pakai, mau hujan udah menu, mati ya motor. Jadi kasih sila. Nah hujan beres, nyala lagi. Itu tuh nggak sampai 2 kali, sering kayak gitu. Kebijakan kan? Nggak tahu ada kali gitu. Kita servis kenapa kayak gini ke bengkel gitu kan? Nggak ada apa. Ganti koil, ganti non. Aneh gitu. Sampai kayak itu di rumah di Simba gitu, di Jawa gitu.
ada motor V75 misalnya. Tapi bahalana mangari dipakai ku BMKG berenam. Jadi misalkan aya hujan teh motor kolam teh BMKG teh perkiraan cuaca hari ini bakal hujan. Gitu. Gimana? Pasuk BMKG pohon dicabut sensorna ku BMKG dijual ke Abah Didinya. Itu cerita nama sebenarnya. Urang mah positif kan gitu. Tapi kan menarik gitu kan ketika tadi beliau menceritakan hal yang di luar nalar gitu kan ya. Saya pernah punya pengalaman kayak gitu dulu. Aneh gitu. Karena mungkin saya terjun di dunia motor tua gitu kan, penasaran saya, nah aku nongol bener ternyata. Jalan-jalan kan karena di Jawa itu dekat sama pantai gitu kan, pakai gitu saya. Nah sih anu di Batak lah kunci nanti. Itu 75. Ya mah. Oh, terus pas mau pulang menung, baru betul. Ini motor teh. Ini nak payung sebenarnya. Nanti motor anti air. Jenis-jenis kadinya. Karena mau benar. Aduh, lucu ya. Nah, itulah cerita klasik motor tuamu. Banyak sekali cerita gitu kan, baik itu dari cerita yang di luar nalar atau yang memang dari ngebangunnya lumayan hebat gitu kan. Sampai kan kemarin Kang Dani ngebangun sampai 4 tahun gitu kan, juga ngebangun 5 motor klasik. Bisa kayak cerita, tapi itu bukan motor klasik, motor ngorangnya PCX lah yang di radio saya. Apa itu motor mun saya atau boga duit mau Jadi bensin. Kita kita turun wae buka duit tinggal kodok bener apa bensinan anjir. Jadi tapi kan ceritanya sama seperti tadi merek hujan ternyata parem kan orang itu bukan duit terburung. Sama lain mistis, sama beak bensin, ya dong. Dari mana kono cerita atas itu mah. Aduh. Balik lagi ke pembahasan motor klasik. Kang, kan di zaman sekarang itu media sosial sangat membantu gitu ya, sangat membantu baik dari sisi publikasi atau dari sisi mencari inspirasi gitu kan. Nah, menurut Amang Dani gitu kan, seberapa besar sih media sosial berpengaruh gitu di kehidupan Amang gitu kan? Rata-rata di kan kata-kata kayak gini kan, banyak orang juga yang berpikiran bahwa aya media sosial image C70 image motor klasik jadi jatuh gitu. Ada juga yang berpikiran bahwa image motor klasik jadi naik. Iya. Menurut Amang sendiri gimana? Kalau media sosial sekarang mah kalau ngambil positifnya ya bagus pisan sih, bagus pisan buat mempromosikan, bisa dagang oge gitu kan, cepet lah, luas, lebih luas, bisa sampai luar negeri lah ya. Bahwa mah atau ngajual ke luar negeri itu biasa aja gitu kan, emang cepet lah gitu. Dari luar negeri pun ke dalam yang cepat gitu kan, karena ada media sosial gitu. Kalau negatifnya masih media sosialnya gimana orang-orang kan, namun dipakai nanya saukur buat sensasi atau buat apa ya, itulah. Banyaknya mah positifnya sih, bagus lah media sosial dengannya perkembangan zamannya, teknologi gitu mengikuti. Iya karena kan sepengalaman saya gitu kan, ketika saya touring dulu pernah touring orang. Kemana nih? Salah, Kemana? Tegalega. Pernah touring ke wilayah Sumatera gitu kan. Dulu saya pernah ngobrol juga dari anak-anak komunitas sana gitu kan. Rata-rata mereka itu punya opini atau punya punya salah juga ketika dengan adanya media sosial motor jadi mahal. Sedangkan jadi ketika saya punya motor tua juga kan, karena masih banyak juga ya motor tua di Sumatera gitu kan. Ketika adanya media sosial itu booming,
motor tuh jadi melarang sama motor tua teh. Eta sih sebetulnya banyak juga orang-orang yang seperti itu gitu kan. Karena ada positif dan negatifnya juga gitu kan. Jadi saya mau gara-gara media sosial saya punya duit 500.000 tuh bisa beli motor tua kayak gini gitu kan. Tapi sekarang harus nolnya ditambahin gitu kan, jadi 5 juta 10 juta baru bisa punya motor ini. Nah ini gara-gara ini dan itu rata-rata sih. Ya kebanyakan karena sekarang motor tua kan banyak dipakai satu entertainnya, jika film, jika iklan gitu kan. Orang teh yang ngeliat, pakai motor gitu, yang nyari pasaran sama ini mahal gitu kan. Biasanya hanya kata Kang Arifnya, misalkan 500.000 bisa beli motor, itu mah murah gitu kan. Gitu. Ini negatif positifnya sih kan. Menurut saya mah masalah nilai mah motor jadi mahal 500.000 itu mah saya mah bukan karena media sosial sih. Mungkin memang karena kondisi keuangannya, maksudnya teh harga rupiah nanti kasih karena mengikuti eta sih sebenarnya krisis moneter teh meren ya apa itu. Ngobrol balik. Tapi yang maksudnya dilihat dari global bukan hanya dari motor saja gitu kan. Di nu bensin wae nu baheula harga sabaraha 5.000 nya. Itu 7.000 wae nah. Jadi memang bukan karena media sosial, nanti saya membuat nilai itu nilai kebutuhan ge makin meningkat. Jadi motor tua juga harganya semakin meningkat. Mungkin sekarang itu rata-rata orang-orang yang dalam tanda kutip penghobi motor tua itu bukan dilihat dari sisi harganya, tapi dari sisi seni. Jadi rata-rata kayak motor tua artinya mengeluarkan biaya banyak gitu kan untuk membangun satu motor tua gitu kan, tapi sebagai seni gitu kan, disimpan lah unggul gitu kan. Oh iya bageula pernah ada histori ya di belakang. Mungkin itu yang menjadi naik harganya itu. Mungkin gini, ada cerita gini kan. Dulu pernah dapat motornya jauh dicegat kan di jalan tehnya, dicegat, ditawar motor teh kan mau dijual tuh. Abis itu making motor teh itu kenangan habis ya, menuju sarang aki diboboceng SD gitu kan. Sampai kan dia bisa tukar sama mobil lagi, aneh gitu kan ya. Lamun secara ekonomi masih gitu kan. Tapi kan kalau misalkan ada nilai histori satu, orang tenangan bakalan diboceng gitu ke aki gitu kan ya, sekolah kan itu kan dia diantar jemput gitu kan. Pas satu waktu dia udah sukses atau apa, ngelihat itu si kenangan itu gitu. Yang hari itu punya uang mah kadang-kadang nilai histori oke mah oke kan ya betul kan. Berarti rata-rata yang beli itu ya eta seni histori banyak lah. Jadi kenangan mah mau bisa dibeli ya, maksudnya dulu nih zaman dulu kita udunan beli bola Rp5.000 tapi udunan ayeuna beli bola sabaraha puluh kurang bisa dibeli, tapi kenangan mah bisa dibeli. Betul. Itu sampai iya ya. Nah itulah jadi sebetulnya media sosial itu seperti sembilu bermata dua gitu kan. Ada satu sisi positif, ada sisi juga negatif gitu kan. Nah berbicara mengenai media sosial gitu kan, nih buat para penonton gitu kan, Mang Dragon TV nih buat Kang Dani ini kan untuk restorasi di mana sih kan? Di alamatnya ya, alamat di Jalan Terusan Cimuncang nomor 10. Jalan Terusan Cimuncang nomor 10. Kalau misalkan mau nanya-nanya dulu bisa melalui DM lewat IG ya. IG-nya di Dani_Delawas. Kalau IG saya tidak ada ya. Pokoknya jangan ke Pasir Koja. Kalau ke Pasir Koja ketemu saya. Dikasih nasi goreng. Tong dikasih lagi. Dikasih terus ditagih. Nah, gitu ya. Jadi buat dulur-dulur klasik Mang Dragon TV yang ingin merestorasi gitu kan, dengan beliau datang aja langsung ke sini gitu kan, karena
yang saya tahu beliau ini hasilnya luar biasa gitu kan. Memuaskan lah ya. Memuaskan Belajar. sekali. Saksian. Lain eta aya Aseki ya. ASEAN teh Asia Tenggara. Iya. Oh singkatanna ASEAN teh Asia Tenggara. Meureun. Itulah pokoknya. Bener lah teh Asia Tenggara. Kan kiki udah diajar bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris mah orang mah kunci lagi boga di mah. Emang kunci Inggris. Kunci Inggris bener. Nah, Kang, tolong nih berikan saran dan masukan buat dulur-dulur klasik yang ingin mulai membangun motor tua, yang ingin mulai terjun lah di dunia motor tua itu harus seperti apa, benar Kang? Kalau ingin motor ya terjun ya awal di motor klasik mesti sabar sih gitu. Sabar ya servis lah gitu. Rasa dia terbiasa juga motor ayeuna gitu, tinggal misalnya ke tempat variasi gitu. Nah, eta suka dukana tahu gue sih abang motor tua mah gitu. Jadi jelema harus sabar dulu nya. Sabar lah. Iya ya. Nah, nya eta sabar kan. Jadi sabar kan. jadi sabar. Sabar. Jadi relatif sebetulnya ya, jawabannya untuk yang mulai mau terjun di motor tua itu ya intinya sabar ya. Karena tidak ada yang instan. Betul. No instan mana? Enggak nyenyi kan? Instan. Kalau masih kena, kalau masih kena. Yang masih kayak Mang Dragon tuh nasi goreng. Nah, ada instan. Tinggal menunggu langsung jadi gitu. Omongan sambal nanti lu sendok. Mun aya berhasil 10 sendok diberi gratisnya. Gratis lah. Nasi goreng. Tepat. Betul. Jadi ibaratnya kesabaran itu faktor utama untuk untuk pemula terjun di dunia motor klasik. Maksudnya mah ulah rusuhan gitu nya motor klasik, rusuhan beli aya ulah itu mereka bisa sampai bisa ketipu atau tidak puas gitu. Terus sabar. Nah, memang sih ada juga yang ibaratnya kan Kang dan juga menjual motor yang sudah jadi gitu ya. Terus konsumen membeli gitu kan. Cuman rata-rata ketika kita berbicara mengenai motor klasik, alangkah indahnya membangun dari awal. Gitu kan. Membangun di awal eta gitu kan perlu kesabaran dan ekstra ordinary gitu kan, budget, waktu. Bisa ya Sabar deh. Sabar. 1000 lah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang sabar. Amin. Yang lain amin ya mah. Dalil. Kita ngobrol lagi ya. Kadang-kadang lagi. Gitu. Iya kan? Amat puji asup. Ayo. Itu. Bangun menuju. Gitu Aduh, Kang menarik pertanyaan, banyak pertanyaan yang kita utarakan dulu sangat mengasihkan sekali untuk didiskusikan gitu kan. Hampir lebih dari beberapa ratus pertanyaan kita utarakan gitu kan. Hebat sekali gitu kan. Banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang kita dapat dari beliau gitu kan. Nah, ini masuk closing statement nih kalian. Kang, tolong berikan saran dan masukan nih buat channel Dragon TV ini supaya kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Yang penting mah apa ya? Ya semakin maju, konsekuen ya kan. Ya tadi jujur ya. Jing sabar. Jujur sabar. Ya lebih maju di doakan lah udah. Si sukses lah. Segala rupiah. Amin. Jadi kudu modal mah 1 juta kemarin. Sabar, jujur, tawakal. Juta. Terus pokoknya habis ngobrol dari gitu. Kayaknya. Aduh, memang ternyata seru sekali ya berbicaraan kita dengan Mang Dani Lawas ini. Sebenarnya saya masih ingin banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan Malifnya, cuman memang karena waktu juga sudah tidak memungkinkan ini ya, durasi juga. Jadi kita
cukupkan gitu ya kita perbincangan dengan Mang Dhani Delawas hari ini ya. Namun nanti kita akan mudah-mudahan ya akan ada berbincang-bincang dengan Delawasnya mengenai BW ada L-nya. Doakan saja nih dan juga dulu Dragon TV kalau misalkan memang dulu Dragon TV penasaran dengan komunitas Delawas, komen di bawah sebanyak-banyaknya. Kami ingin melihat ngobrol-ngobrol dengan Delawas ya. Betul. Komen sebanyak-banyaknya. Jadi ada motivasi untuk kita. Betul ya. Seperti itu. Jadi untuk perbincangan kita malam hari ini ilmu yang dapat dipetik itu banyak sekali ya. Memang dari narasumber sebelumnya juga kebanyakan gitu ya. Silaturahmi yang terpentingnya untuk memperpanjang relasi entah dari itu untuk relasi otomotif, bangun motor atau misalkan ya itulah pokoknya banyak lah gitu ya. Itu nama dari silaturahmi harus dipanjangkannya. Dan juga inti nama juga banyak juga gitu dari narasumber yang telah kita datangi, kita datangkan. Itu dari hobi itu jangan sampai hanya sebatas hobi ya, tapi harus juga menghasilkan sesuatu, mau itu dari materi ataupun ilmu gitu. Tong seukur dengan hobi itu yang soranganin gitu ya. Itu saja mungkin ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Marif? Mungkin saya utarakan terima kasih sekali buat penonton ya. Yang sudah menonton gitu, semoga tayangan ini bermanfaat sekali, bermanfaat buat penonton, ada hikmah yang kita dapat dari obrolan ini. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada Kang Dhani sudah meluangkan waktu dan memberikan sudah mau diacak-acak domba. Karena jarang-jarang gitu kan podcast di luar studio kita mendatangi langsung gerbek gitu tadi gitu kan. Tapi beliau dengan sangat ramah dan juga senang gitu menerima kita ya. Alhamdulillah. Gitu lah sambil. Itu saja. Bang Dhani ada yang lagi mau di sukses terus buat Dragon TV, maju terus lancar jaya. Amin. Ya. Itu saja mungkin terima kasih ya kepada dulur-dulur Mang Dragon TV yang sudah menyaksikan dari video awal tadi sampai sekarang sampai akhir ya, nggak di-skip. Itu saja mungkin ya. Saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal, dan saya Arif Talesi, tukang sangu goreng yang sedang makan jadi host. Saya Dhani Delawas. Kami semua pamit, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.